Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Jadi, kami dari kelompok C Adam Smith akan mempresentasikan tugas besar PTI tentang perbedaan jurusan teknik industri dengan teknik lainnya atau jurusan lainnya. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Cahaya seperti panggilan sebelumnya dengan NIM 1020 12334040. Dengan saya Wisnu Handoko Subagio dengan NIM 10012330272. Nama saya Nadia Pramestia Garing Hermawansyah dengan NIM 1020 123 00323. Kita mulai aja presentasinya. Hmm. Eh. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih tentang pengertian apa sih itu teknik industri. Jadi, teknik industri adalah sebuah bidang keilmuan yang mempelajari tentang perancangan atau mendesain, mempelajari bagaimana caranya mengoptimalkan kegiatan manusia dalam bidang produksi suatu barang ataupun produk, pengelolaan dan ekonomi, cara pendistribusiannya bagaimana, dan bagaimana agar produksi tersebut bisa efisien. Nah, ngomong-ngomong tentang teknik industri, kita cari tahu dulu sih bagaimana sejarah dari teknik industri itu. Jadi teknik industri lahir sebagai profesi yang muncul hasil dari revolusi industri. Nah, faktor-faktornya itu ada beberapa yang mendorong munculnya teknik industri, seperti kebutuhan akan hal teknik yang dapat merancangkan, mengorganisasikan, dan mengoperasikan sistem-sistem yang kompleks, beserta untuk mengembangkan sistem manajemen yang lebih baik. Teknik industri sendiri ini juga dipopulerkan oleh beberapa tokoh, contohnya itu ada Adam Smith dan Friedrich Whitehead. Lalu apa aja sih prospek kerja di teknik industri? Yang pertama adalah quality controller. Quality controller atau yang disingkat dengan QC di bidang teknik industri bertugas untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang dihasilkan oleh perusahaan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Quality control ini itu ada di berbagai macam perusahaan, gak cuma di perusahaan makanan dan minuman, namun ada di perusahaan seperti kendaraan, alat-alat rumah tangga, alat elektronik dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah data science untuk saintis, lalu yang atau data science. Lalu jika kamu yang menyukai bidang statistika dan pengolahan data, maka data science ini cocok untuk wanita lulusan teknik industri. Karena di teknik industri pun juga kita belajar tentang hitung-hitungan seperti pengolahan data dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada health and safety officer, dan prospek kerja itu adalah ada di teknik industri juga. Tugas utamanya adalah untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan berupaya melakukan pencegahan kecelakaan kerja dan resiko kesehatan seperti K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Lalu perbedaan dari beberapa teknik yang itu adalah teknik industri dan teknik kimia. Yang pertama, teknik industri adalah bidang studi yang memiliki cara-cara untuk mengoptimalkan operasi manusia seperti pengelolaan, produksi, dan ekonomi. Dan teknik industri pun juga mulai dari perencanaan, desain, produksi, dan distribusi. Teknik industri pun mempelajari berbagai komponen suatu sistem industri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik kimia. Jadi teknik kimia itu merupakan cabang ilmu teknik yang berkaitan dengan aplikasi prinsip-prinsip kimia untuk merancang, mengembangkan, dan juga mengoperasikan proses industri yang melibatkan transformasi bahan kimia. Oke. Jadi di sini ada studi kasus. Jadi yang pertama, studi kasus pada teknik industri. Nah, studi kasus pada teknik industri ini seperti sebuah perusahaan pakaian menghitung tenaga kerja, waktu, dan pemeliharaan perusahaan, menentukan bahwa mereka ini mungkin memerlukan biaya sekitar 80 juta per tahun. Nah, untuk memperbarui dan mengelola situs baru dan desain produk. Karena menyadari bahwa penjualannya ini terus menurun selama beberapa bulan terakhir. Lalu studi kasus pada teknik kimia. Nah, studi kasus pada teknik kimia ini seperti air terproduksi telah mengalami kontak dengan hidrokarbon untuk bertahun-tahun namanya, sehingga air tersebut mengandung sifat kimia berupa garam, minyak dan lemak, dan senyawa inorganik maupun organik yang dapat merusak lingkungan
jika tidak diolah. Nah, untuk memecahkan kasus ini, maka kita dapat menggunakan pendekatan dengan membuat karbon aktif dari sekam padi dengan menggunakan aktivator NaOH 0,1 mol dan H2SO4 0,1 mol. Selanjutnya menggunakan metode adsorpsi dan filtrasi. Nah, jadi kami mengambil referensi dari link yang ada di PowerPoint ini. Berikut adalah tugas-tugas dari anggota kelompok. Sekian presentasi tugas besar PTI dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Makasih Terima Bu. kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.